Dikisahkan Raja Dalem Sagening dari kerajaan Gel-Gel dan permaisurinya yang bernama Niluh Pasek yang tengah hamil. Raja Dalem Sagening akan menganugerahi Niluh Pasekan ke I Gusti Ngurah Jelantik karena beliau sangat amat bakti dan setia kepada Raja Dalem Sagening. Namun di saat bayi itu sudah lahir dan dinamai Ki Barak Panji, istri dari I Gusti Ngurah Jelantik tidak menerima keberadaan bayi tersebut karena bagi dirinya anak kandungnya akan disisihkan. Istri I Gusti Ngurah Jelantik menyadari anaknya akan kalah wibawa dan kekuatan dibandingkan dengan bayi itu kelak. Setelah Ki Barak Panji besar, lalu ke Puri menghambakan diri kepada Dalem Sagening. Di Puri, Ki Barak Panji berkumpul dengan putra-putra para Arya, sama-sama sebagai sahaya di Puri. Pada suatu malam, Sri Dalem Sagening bersama dengan permaisurinya keluar mencari hawa malam. Tiba-tiba terlihat olehnya suatu cahaya di kepala salah seorang dalam perkumpulan anak-anak yang sedang tidur nyenyak. Lalu diberi tanda oleh Baginda dengan kapur. Setelah itu lenyaplah cahaya itu. Keesokan harinya semua putra para Arya diperiksa oleh raja. Maka ternyata Ki Barak Panji lah yang bertanda dengan kapur itu. Kini percayalah Sri Dalem kepada Ki Gusti Ngurah Jelantik yang pernah mengatakan demikian. Lama-kelamaan setelah Ki Barak Panji hampir dewasa, bertambahlah khawatir Dalem Sagening bersama permaisurinya. Demikian juga Ki Gusti Ngurah Jelantik dengan permaisurinya. Melihat keadaan dan sifat-sifat Ki Barak Panji, lalu ia mencari akal untuk menghindari pertentangan di kemudian hari. Akhirnya Ki Barak Panji diperintahkan pergi ke desa ibunya di Panji Den Bukit tahun 1584. Menjelang berangkat, Dalem Sagening telah menyiapkan pengantar 40 orang pilihan yang memiliki keberanian dan kekebalan, yang dikepalai oleh Menjelang berangkat, Dalem Sagening telah menyiapkan pengantar 40 orang pilihan yang memiliki keberanian dan kekebalan, yang dikepalai oleh Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Setelah semua orang-orang itu dikumpulkan lalu dibagikan keris yang masih sehabis bersembayang, lalu terus berjalan ke utara, berbelok ke barat di daerah Samparangan, melalui Kawisunya, Mengwi, lalu masuk ke daerah Bandana, negara Tabanan, terus ke utara menuju Danau Beratan. Perjalanan itu memakan waktu selama 4 hari. Pada suatu sore sampailah mereka di waktu Saga, Batu Menyan, daerah Den Bukit. Lalu mereka berhenti di sana untuk makan perbekalan yang berupa ketupat. Ketika sedang makan ketupat, tiba-tiba tenggorokan tersekat ketupat yang ditelan. Maka bingunglah semua pengikutnya mencari air, dan amat susah mencarinya di puncak bukit yang 1220 meter tingginya, kecuali turun ke danau. Ketika itu, bendera Ki Pangkajata Tua diambil oleh Niluh Pasek Panji, lalu ditancapkan di tanah dengan maksud untuk memancangkannya, karena Maha Murah dan Maha Kuasa yang widiwasa atas hambanya. Tiba-tiba terpecik air suci pada tempat itu. Lalu setelah mereka habis makan, lalu seluruh rombongan meneruskan perjalanan menuju arah barat laut. Pada waktu itu, matahari telah hampir terbenam. Siang malam mereka melanjutkan perjalanan hingga ke punggung bukit yang tiba-tiba terjadilah sesuatu yang amat dahsyat yang dinamai Panji Landung. Dengan dahsyatnya menangkap Ki Gusti Barak Panji, lalu diangkat tinggi-tinggi di pundaknya.
Ki Gusti Barak Panji merasa sampai di langit. Lalu dia disuruh melihat ke arah timur. Terlihatlah olehnya pegunungan Tonyanyar Tianyar. Disuruh memandang ke arah utara, tiada terlihat apa-apa kecuali lautan saja. Kemudian ia disuruh memandang ke arah barat, melihat Gunung Tangir Belambangan. Ia disuruh melihat ke arah selatan. Tapi Ki Gusti Barak Panji segera minta diturunkan, sebab tiada tahan mendengar tangis ibu dan semua pengikutnya yang menyayat hatinya. Ki Gusti Barak Panji lantas diturunkan oleh Panji Landung sambil berkata memberi anugerah, bahwa sekalian yang telah dapat dilihatnya kelak akan menjadi wilayah Den Bukit. Dan sampai di sanalah batas kekuasaan Ki Gusti Barak Panji di kemudian hari. Demikian ucapan Panji Landung itu. Lalu dia diturunkan kembali, dan seketika itu juga mendadak menghilang Panji Landung. Setelah Ki Gusti Barak Panji tiba di Panji, lalu 38 orang pengantarnya kembali pulang ke Gelgel. Hanyalah Ki Dumpiung dan Ki Dosot saja yang masih tinggal di sana bersama Ki Barak Panji. Karena cinta dan kasihnya untuk mengabdi, kemanapun perginya selalu mereka dampingi. Ki Gusti Panji yang masih kekanak-kanakan selalu pergi kemana saja membawa keris anugerah dalam saganing. Keris itu bahkan dipakai mencukil jerkik atau menggali ketela. Demikianlah pekerjaan sehari-hari diiringi oleh kedua sahayangnya. Selang beberapa lamanya, tiba-tiba ada sebuah kapal karam di pantai Panimbangan, Pura Segara, Panji. Kapal itu kepunyaan Ki Empu Awang. Lalu ia minta pertolongan kepada Ki Bendesa Gendis untuk menarik kapalnya. Dengan perjanjian akan diberi hadiah isi kapal itu semua. Kapal itu banyak memuat barang-barang berharga seperti sandang, barang pecah belah, dan barang-barang mulia lainnya. Ki Bendesa lalu mengarahkan orang-orangnya lengkap dengan alat-alat penarik. Tapi sedikit pun tidak teranjak kapal itu sehingga mereka putus asa. Berita tentang terdamparnya kapal besar itu didengar oleh Ki Gusti Panji. Lalu ia pergi ke pantai disertai oleh Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Didapatnya Empu Awang sedang gundah dan masih berkaul. Barang siapa yang dapat membantunya akan diberi hadiah seisi kapal itu semua. Oleh karena itu, Ki Gusti Panji sanggup menolongnya. Lalu segera mendekati kapal itu dengan mengunus kerisnya. Tiba-tiba didengarnya suara Ayuang Semang, artinya jangan ragu-ragu. Hal itu menambah semangat Ki Gusti Panji dan percaya dengan kebesaran dan maha murah Yang Widi. Setelah itu, Ki Gusti Panji mendorong kapal itu. Perlahan-lahan kapal bergerak dan lepas dari pengangkutannya, lalu teranjak ke tengah laut dan selamat. Segenap awak kapal itu bersorak gembira, terutama Empu Awang yang bersuka cita dan heran dengan kesaktian Ki Gusti Panji. Empu Awang pun menepati janjinya. Sekalian barang-barang di kapal itu diserahkan kepada Ki Gusti Panji. Sejak itu bertambahlah kepercayaan Ki Gusti Panji dengan kesaktian keris pusaka itu. Setelah Ki Barak Panji berumur 20 tahun, ia semakin terkenal dan termasyhur namanya. Ia juga dikenal ramah taman, sopan santun dan murah hati. Karena itu semua orang di daerah Gendis merasa hormat dan segan padanya. Kemudian semua perhiasan Agung Gendis melalui kemauan dan kesanggupan rakyat dipindah ke Desa Pan oleh Ki Barak Gusti Ngurah Panji. Di sana lalu raja menciptakan bunyi-bunyian atau alat musik yang kemudian dinamai jurus satukat, sebab suara. Suatu ketika Ki Gusti Ngurah Panji Sakti memerintahkan rakyat merambas ladang di Jegala Blaklak
artinya tempat orang menanam buleleng, jagung, gambah atau jagung gembal di sebelah utara Sukesade. Setelah selesai, di sanalah raja membangun puri. Demikian pula dengan pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat. Mereka mendirikan bangunan tempat tinggalnya di sana. Tempat yang baru itu lantas dinamai Buleleng. Gajah kendaraan sang raja dibuatkan petak atau kandang di sebelah utara kota Singaraja. Lalu tempat itu dinamakan Banjar Petak sampai sekarang. Hewan tunggangan raja tersebut dipelihara oleh 3 orang pawang yang berasal dari Solo, Jawa. 2 orang diantaranya tinggal di sebelah utara, Banjar Petak. Tempat itu lalu dinamai Banjar Jawa sampai sekarang. Karena di tempat itulah gajah berkubang atau megoyang, maka lama-kelamaan orang keturunan Jawa yang berasal dari 3 pawang gajah tersebut kian banyak di Banjar Jawa. Karena itu, oleh raja dipindahkan dan diberi tempat di dekat pegunungan dinamai Hutan Pagetapan atau Pegayaman, sampai sekarang menjadi sendi atau penjaga perbatasan di sebelah selatan.